ilmu kita, harta kita, kedudukan kita, jangan membuat kita sombong. Nabi Allah Sulaiman ketika begitu banyak nikmat yang dianugerahkan kepadanya, dia katakan hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Allah ingin coba aku, apakah aku ini bersyukur atau tidak, atau aku kufur akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Dia katakan faman syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, maka sungguhnya syukur itu kemanfaatannya akan berbalik kepada dia, bukan untuk Allah, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Para hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka talabul alim, mentadabburi, merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan sejak 14 abad yang lalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai saat ini firman-Nya tetap masih utuh, masih otentik, masih terpelihara, dan ini sebenarnya merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih terus dapat mendengarkan, membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini. Hadirin dan hadirat sekalian, pada kesempatan kali ini marilah kita, berhubung kita baru melalui Idul Kurban, Idul Adha, dan kita masih di bulan Idul Adha, masih berada di salah satu bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satu Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ini berturutan 3 bulan, dan satu lagi yaitu bulan Rajab, ya. Ini bulan yang dihormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di sana dilipat gandakan kebaikan dan dilarang kita ini melakukan kezaliman. Sehubungan dengan itu, pada kesempatan kali ini kita akan merenungi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang paling pendek dalam Al-Qur'an. Hanya 3 ayat, yaitu surah Al-Kautsar. Ini keistimewaan Al-Quran, walaupun ayatnya pendek tapi kandungannya begitu dalam, begitu luas. Surah Al-Kautsar ini adalah surah Makkiyah. Salah satu asbab nuzulnya yaitu ketika Nabi kita Muhammad SAW kehilangan putranya. Yang pertama Qasim,
meninggal dunia masih bayi. Juga berikutnya punya anak laki lagi yang bernama Abdullah, juga meninggal dunia. Waktu pertama meninggal mungkin orang kafir ya masih belum ngeh lagi tuh. Pas meninggal lagi yang kedua ini, yaitu bagaimana putranya meninggal ya, tapi kalau yang Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya putri-putrinya. Tapi kalau putranya masih bayi pada meninggal. Orang-orang kafir Quraisy setelah meninggalnya Abdullah, mereka bergembira. Mereka umumkan di kalangan kafir Quraisy, kalian gak usah khawatir tentang dakwahnya Muhammad, katanya. Dakwahnya akan terputus. Innahu abtar, katanya. Innahu abtar. Dia ini dakwahnya akan terputus, lihat, karena dia nggak punya anak laki-laki, anak lakinya meninggal. Jadi nanti pun dakwahnya nggak ada yang nerusin lagi, katanya. Ya, jadi terputus, katanya. Abtar. Nah, ini kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Kautsar ini, ya, salah satu asbab nuzulnya seperti itu, ya, yang membantah ya, klaim mereka, memupuskan harapan mereka, yaitu di mana Allah nyatakan inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya yang mencaci kamu, yang mencela kamu itulah yang terputus. Ini terbukti bagaimana ya para kufar Quraisy ya, sampai sekarang tidak ada yang tahu siapa keturunan mereka. Tapi berbeda dengan Nabi kita Muhammad SAW sampai sekarang ya, keturunannya terus terjaga, terpelihara. Memang tidak dari anak lakinya, tapi dari putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra ya, radhiyallahu anha wa alaiha salam. Melalui Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra kemudian melahirkan anak Sayyidina Hasan wal Husain alaihi wassalatu wassalam. Ini merupakan bantahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga ya, dapat dibuktikan sampai sekarang bukan saja keturunannya, tapi dakwahnya, sebutannya terus diteruskan oleh keluarga dan para sahabatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, para ulama ya, semuanya itu menyebarkan dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW sampai saat ini. Ya, jadi terbukti ini adalah merupakan ya, bantahan terhadap apa yang diklaim oleh orang-orang kafir. Tapi sebelum itu marilah kita baca dan renungi dari awal surah Al-Kautsar ini. Kita baca dulu ummul kitab surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita di dalam memahami firman-firman-Nya dan juga mengamalkannya, membukakan hati-hati kita, membersihkan hati-hati kita dengan segala kekotoran al-fahisyah, al-batinah, juga memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, memaafkan segala kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Ala hadhihi niyyah kulli niyyatin salihah wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم
Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Surah ini diawali dengan mengingatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sebenarnya bukan saja ditujukan kepada Nabi, tapi juga ditujukan kepada kita, umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita adalah sebagai qudwah bagi kita, sebagai uswah bagi kita, dan juga sebagai imam bagi kita yang harus kita ikuti. Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwasanya Al-Qur'an ini ya, walaupun khitabnya kepada Nabi kita Muhammad SAW ya, tapi itu juga sebenarnya ditujukan kepada kita. Karena Al-Qur'an ini Allah katakan wa innahu ladzikrun laka wa liqaumik. Al-Qur'an ini peringatan buat engkau ya Rasulullah, wa liqaumika, dan juga buat kaummu. Di awal surah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau al-kautsar. Al-kautsar ini secara bahasa dari kata kathura atau kathir, artinya banyak. Kathirun ya, isim tafdilnya aktsar. Kalau kautsar ini aktsarul kathrah, artinya sesuatu yang banyak sekali, nikmat yang banyak sekali. Imam Fakhruddin Ar-Razi menerangkan bahwasanya sebenarnya nikmat-nikmat ini dalam surah Al-Kautsar ini merupakan rangkuman ya, dari ayat-ayat yang sebelumnya yang Allah Subhanahu wa taala telah ungkapkan begitu banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak dari suratul Duha, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan ya, di dalam surah Ad-Duha diingatkan ya, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan ad-duha, dengan waktu duha dan malam apabila gelap gulita, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, bahwasanya Allah tidak pernah meninggalkan kamu dan membenci kamu. Dan di sana diingatkan alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Ini semuanya adalah ayat-ayat yang menggugah, yang mengingatkan Nabi begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bukankah Allah dapati engkau dalam keadaan yatim, lalu Allah yang pelihara dan melindungi kamu? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mendapati engkau dalam keadaan bingung ketika ingin memperbaiki umat, bagaimana caranya nggak tahu Rasulullah? Fahada, lalu Allah berikan petunjuk. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mendapati kamu dalam keadaan susah, lalu Allah cukupkan? Ini Allah ingatkan. Bahkan bukan itu saja, sejak kelahirannya Allah ingatkan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, bagaimana ketika Rasulullah dilahirkan, pada waktu itu ada pasukan gajah, pasukannya Abraha ingin menghancurkan kota Makkah, ingin menghancurkan mobil khusus Ka'bah. Di mana di sana tentunya ada Nabi kita Muhammad SAW yang baru lahir. Bagaimana Allah hancurkan
pasukan tersebut. Ini menyambut kelahiran Nabi kita Muhammad SAW dan juga melindungi Baitullah. Jadi sejak awal kelahirannya Allah Subhanahu wa taala sudah pelihara Nabi. Ini Allah ingatkan nikmat-nikmatnya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Ini juga nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah aku telah lapangkan dadamu dan aku angkat beban kamu, alladzi anqadha dhahrak, yang membebani punggungmu, wa rafa'na laka dzikrak, dan aku angkat sebutan kamu. Ini semuanya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Juga surah Al-Alaq, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia termasuk Rasulullah SAW ilmu-ilmu Al-Qur'anul Karim. Juga inna anzalnahu fi lailatul qadar, ini adalah juga anugerah kepada Nabi. Allah berikan Al-Quran. Juga Allah angkat beliau dalam surah Al-Alaq menjadi Nabi dan Rasul. Ini semua nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Di samping itu dalam surah Ad-Duha Allah katakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi bukan saja yang di dunia, tapi nanti yang di akhirat pun Allah katakan wala saufa. Kata saufa ini artinya kelak, ya, yang akan datang, yang masanya masih jauh. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kelak Tuhanmu akan memberikan kepada kamu sesuatu yang membuat kamu ridho. Nah, ini kelak di sini diceritakan dalam hadis apa saja, di antaranya asy-syafa'atul uzma, syafaat al-uzma yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk memberikan syafaat kepada umat manusia semuanya. Juga yang disebutkan dalam riwayat yaitu tentang telaga Kautsar. Yaitu Al-Kautsar di sini di samping al-makna, para mufassir tadi menyebutkan apa itu Kautsar, yaitu nikmat yang banyak. Di antaranya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi, ya, juga nikmat kenabian, nikmat Al-Qur'an, ya, nikmat dinul Islam, nikmat taufik dan hidayah. Dan juga Rasulullah sebutkan dalam hadis, karena ini adalah sesuatu yang kita tidak ketahui selain yang tadi nikmat-nikmat yang bisa kita saksikan, yaitu Rasulullah SAW sebutkan bahwasanya nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada Nabi kita adalah telaga Kautsar, yang Rasulullah katakan barang siapa yang minum dari sananya, dari air tersebut, la yazma'u abada, dia tidak akan merasa haus lagi selamanya. Ini bagian dari Al-Kautsar tadi, ya, bagian dari Al-Kautsar tadi. Jadi Allah ingatkan kalau buat kita yaitu begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan sejak kita dilahirkan, bahkan sejak kita di dalam kandungan ibu kita. Bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala sudah dicurahkan kepada kita. Bagaimana bayi yang masih di dalam kandungan Allah Subhanahu wa taala atur suplai makanannya melalui plasentanya, melalui ibunya. Apa yang dimakan ibunya dia rasakan, ya, dia dapat makanan dari sana. Apa yang diminum ibunya, ya, dia juga mendapatkan nutrisi dari minuman tersebut. Kemudian setelah dilahirkan, kedua orang tuanya merawat dia, itu juga nikmat yang besar. Bagaimana kalau orang, ya, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, andai kata tidak ada diletakkan rasa rahmah di hati kedua orang tua, terutama ibu. Ketika melahirkannya sudah susah payah, mengandungnya susah payah, melahirkannya begitu menyakitkan. Mungkin kalau tidak ada rahmah, setelah lahir kita ini bisa dibuang.
Ya, seperti yang banyak terjadi ya, bagi wanita-wanita yang tidak ada rasa rahmah di dalam hatinya, dia membuang bayinya begitu saja. Ini karena ada rahmat Allah Subhanahu wa taala tanamkan di hati kedua orang tuanya, kita dididik, diasuh, ya, dirawat, diberikan makan, pakaian, ya. Sejak kita lahir, orang tua kita sudah tampak ya, menghiraukan keletihan, begadang, bangun malam demi anaknya. Ini adalah rahmat dari Allah, dan juga ini merupakan kasih sayang kedua orang tua. Oleh karena itu Allah katakan, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan bersyukur, anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu. Ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang langsung di dalam Al-Qur'an disebutkan, bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu. Dan juga di sini ya, bagaimana Allah ajarkan kita berdoa untuk kedua orang tua, diajarkan di Al-Quran. Ya. Cara berdoanya diajarkan. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang seperti yang kita baca, rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu diajarkan oleh Allah langsung. Kenapa? Karena syukur kita kepada Allah tidak akan Allah terima kalau kita nggak bersyukur kepada kedua orang tua. Kita kembali ke ayat tadi. Jadi Allah ingatkan, inna a'tainakal kautsar. Jadi ayat ini bukan saja khitab kepada Nabi, juga kepada kita. Begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian dengan nikmat ini apa yang Allah harapkan? Yang Allah harapkan dari kita adalah agar supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan lagi syukurnya kita ini kepada Allah bukan untuk Allah. Maksudnya bukan untuk kepentingan Allah, bukan. Barangkali dengan kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala tambah megah kekuasaannya, tambah hebat kekuasaannya, tambah bertambah kekuasaannya. Tidak. Dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, hadisnya panjang. Salah satu penggalannya Allah katakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid ma naqasa min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, andai kata kalian semuanya, baik dari bangsa jinnya maupun manusianya, sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, andai kata semuanya manusia, baik dari bangsa jin maupun manusia, semuanya itu kanu ala afjari qalbi rajulin wahid, semuanya misalnya nggak bersyukur, semuanya itu menjadi durhaka seperti orang paling durhaka di dunia. Misalnya seperti semuanya andai kata seperti Fir'aun, atau semuanya misalnya seperti Abu Jahal. Kata Allah, semuanya andai kata semuanya durhaka, mana qasa min mulki syai'a, sedikit pun kerajaanku tidak akan berkurang. Oleh karena itu, syukurnya kita ini untuk siapa? Kebaikannya adalah untuk diri kita sendiri. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsi. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur, maka dia sebenarnya bersyukur untuk dirinya sendiri.
untuk kebaikan dirinya sendiri. Ini disebutkan dalam surah An-Naml ayat 40 ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana kisah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, seorang manusia yang Allah anugerahkan begitu banyak nikmat. Di samping kenabian, dia juga menjadi raja. Rajanya bukan saja terhadap manusia, raja yang dipimpinnya rakyatnya bukan saja manusia, tapi bangsa jin juga menjadi rakyatnya. Bahkan dianugerahkan kemampuan untuk memahami bahasa binatang. Nggak ada sekarang raja yang kayak begini. Dapat menundukkan angin kendaraannya, ya, angin sebagai kendaraannya. Kalau sekarang ya mungkin sudah ada teknologi dengan pesawat, ya. Tapi ini sejak dulu Nabi Allah Sulaiman sudah diberikan. Bukan itu saja, bagaimana kemampuan, ya, dapat mendatangkan singgasana Ratu Balqis dari negeri Sabah yang berada di Yaman ke Palestina, ke istananya Nabi Sulaiman di Palestina, ribuan kilometer dalam waktu sekejap. Ini sampai sekarang teknologi yang sampai sekarang tidak ada yang sanggup memindahkan barang yang begitu besar dalam waktu sekejap. Ya, sekarang bisa pakai pesawat tapi lama. Kalau ini sekejap mata dengan kecepatan cahaya, sehingga sananya langsung ada di istana Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman mengundang Ratu Balqis untuk datang ke istana Nabi Sulaiman di Palestina. Ketika Allah Subhanahu wa taala wujudkan, ya, dengan perantaraan seorang yang alim dari bangsa manusia, ya, ketika itu Nabi Sulaiman rapat dengan para pembesarnya. Dari di sana ada bangsa jin juga, ada bangsa di samping bangsa manusia ada bangsa jin, yaitu pakar-pakarnya jin yang disebut ifrit. Ifrit itu artinya bahasa Arab arti orang yang pandai dari bangsa jin, orang yang pandai, pinter, atau suka kita bilang yang juga licik, ya. Sering orang suka kalau ngatain, kita suka ngatain, bukan ngatainnya setan, bukan, tapi ngatainnya afrit inti. Ifrit arti maksudnya licik, pinter, itu pinter itu yang orang apa ngibulin misalnya itu. Tapi kata ifrit itu arti memang orang yang pinter, pakar, ya, seperti itu. Ifritum minal jin disebutkan dalam surah An-Naml, wa qala ifritum minal jinni. Ketika Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, ya, mengusulkan siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis, ya, ke istanaku. Terus nunjuk ifrit, ana atika bihi, wa qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ifrit nunjuk, saya sanggup membawa singgasana tersebut sebelum kamu bangkit dari tempat dudukmu. Maksudnya sebelum rapat ini selesai, itu singgasana sudah saya bawa ke sini. Tapi kemudian ada seorang, wa qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab. Kemudian ada nunjuk lagi seorang manusia, sekarang nih bangsa manusia, tadi bangsa jin, ya, bangsa manusia yang memiliki ilmu dari Alkitab, ya, dari kitab suci, ya. Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Saya sanggup mendatangkan singgasana tersebut sebelum matamu berkedip. Sekejap mata, langsung singgasananya kemudian ada di sebelah Nabi Allah Sulaiman. Lalu Nabi Allah Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Tuhanku. Nabi Sulaiman, walaupun hebatnya bagaimana dia punya kekuasaan seperti itu, dia bisa dengan anak buahnya memindahkan singgasana ini, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rahmat, ini karunia Tuhanku. Liyabluwani ashkuru am akfur.
Ini tujuannya untuk menguji aku, apakah aku ini syukur atau tidak. Sekarang orang baru diberikan kekayaan sedikit saja sudah sombong, diberikan ilmu sedikit saja sudah takabur, diberikan kekayaan sedikit saja sudah menganggap sebelah mata. Apalagi kalau sampai merendahkan kedua orang tua, ini bahaya sekali. Ya, orang diberikan kekayaan, diberikan ilmu, dia sudah menjadi apakah dokter, insinyur, ya, udah menamatkan pendidikannya S2, S3, mendapatkan titel yang panjang yang banyak. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa tinggi hati kita. Contoh bagaimana Nabi Allah Sulaiman ini begitu besar kekuasaannya. Kamu menjadi dokter belum bisa apa-apa, sanggupkah memiliki teknologi seperti apa yang dia dimiliki oleh Nabi Allah Sulaiman? Nabi Allah Sulaiman ketika mendapatkan anugerah yang begitu besar ini, dia katakan hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Begitu juga kita. Kalau kita diberikan ilmu, diberikan kedudukan, diberikan harta, kekayaan yang begitu banyak, ingat, ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menguji kita bagaimana kita memperlakukan, bagaimana sikap kita terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jangan ketika diberikan kekayaan, apakah sudah kekayaan kita sama seperti kekayaan Qarun? Ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kunci gudangnya saja tidak mampu dibawa oleh orang-orang yang kuat. Bagaimana hartanya? Ini dia tidak bersyukur. Bagaimana ya ilmu kita, harta kita, kedudukan kita, jangan membuat kita sombong, jangan membuat kita tinggi hati, jangan membuat kita angkuh, apalagi terhadap kedua orang tua kita. Misalnya orang tuanya bodoh, pendidikannya hanya SD, orang tuanya sekarang sudah pensiun, nggak bisa ya menghasilkan uang lagi, jangan membuat kita angkuh, sombong. Kita berikan bantuan kepada orang tua ketika orang tua sedikit misalnya protes atau apa, dia marah. Ini adalah ujian ya. Apakah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan? Nabi Allah Sulaiman ketika begitu banyak nikmat yang dianugerahkan kepadanya, dia katakan hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Allah ingin coba aku, apakah aku ini bersyukur atau tidak, atau aku kufur akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Allah katakan, dia katakan faman syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, maka sungguhnya syukur itu kemanfaatannya akan berbalik kepada dia, bukan untuk Allah. Bukan Allah nggak perlu kita itu bersyukur, nggak butuh akan syukur kita, karena Allah ditutup waman kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang kufur, nggak syukur kepada Allah, ketahuilah Allah maha kaya lagi maha terpuji. Dalam ayat yang lain, waman kafara fa innallaha ghaniyyun karim. Ya, Allah maha kaya lagi maha dermawan. Ini bagaimana ya, mensikapi anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi yang pertama, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kemanfaatan diri kita sendiri, kebaikannya untuk diri kita sendiri. Yang kedua adalah
barang siapa yang bersyukur berarti ya nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam surah Ibrahim ayat 7, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala, ingatlah, wa idz, dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, memproklamirkan, la in syakartum, andai kata kalian bersyukur, la azidannakum, pasti kami akan tambahkan nikmat kami kepada kalian. Jadi orang yang bersyukur nggak ada ruginya ya, kebaikannya akan kembali, bahkan nikmatnya akan Allah tambahkan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Janji manusia mungkin bisa diingkari, tapi janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah sama sekali tidak mengingkari janji. Allah katakan la in syakartum la azidannakum, andai kata kalian bersyukur pasti aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Wala in kafartum, jika kalian kufur, ingat, inna azabi lasyadid, ya, sungguhnya azabku itu sangat pedih. Jadi ini bersyukur ya, manfaatnya kepada kita, nikmat akan Allah tambahkan. Yang ketiga, manfaat dari syukur kita ini adalah Allah akan hindarkan kita dari azab Allah. Azab baik itu di akhirat maupun di dunia. Dari bahaya, cobaan, bala, Allah akan hindarkan mereka-mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa ayat 147 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum." Allah tidak akan mengadab kalian. Kalau apa? In syakartum wa amantum, jika kalian bersyukur dan beriman. Ini janji Allah. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Kemudian ayat ini ditutup, wa kana Allahu syakiran alima, dan Allah Maha pensyukur dan Maha mengetahui. Jadi Allah sendiri itu Maha pensyukur, artinya orang yang bersyukur apa? Membalas kebaikan orang. Allah itu kebaikan kita akan dibalas pasti. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sematkan salah satu namanya Asy-Syakur, salah satu ismun min asmail husna ya, nama Allah salah satunya adalah Asy-Syakur, artinya yang bersyukur. Maksudnya Allah itu bersyukur kepada kita. Kalau kita berbuat baik, Allah berikan ganjarannya berlipat ganda. Baik nggak Allah? Allah barang siapa yang berbuat salah, Allah kasih ya, itu satu kesalahan saja. Tapi barang siapa yang berbuat baik, Allah akan berikan ganjaran 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Ini menunjukkan kemurahan Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur. Ya, kalau orang ngasih ente sesuatu, untuk kasih dengan ya, balas dengan yang lebih besar, itu tanda orang yang bersyukur kan. Nah, Allah Subhanahu wa taala jauh lebih dari itu. Allah sebutkan salah satu namanya adalah Asy-Syakur. Yang keempat, syukur kita kepada Allah adalah sebagai bukti ya dari pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah 172 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari segala yang baik yang aku rizkikan kepada kalian. Segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan buat kita, diberikan rizki kepada kita, silahkan makan kata Allah. Tapi kemudian washkuru lillah, bersyukurlah kepada Allah, karena itu semuanya Allah yang memberikan anugerah.
kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar mengabdi kepada Allah. Jika kalian benar-benar menjadi hamba Allah, mengabdi kepada Allah, maka segala anugerah yang Allah berikan hendaklah kita bersyukur. Sekarang masalahnya bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup kita bilang alhamdulillah wa syukrulillah, ya, kita ucapkan berkali-kali seperti itu? Ya, itu bagian daripada syukur lisan, hanya lidah. Tapi syukur ini perlu bukti. Nah, di dalam surah Al-Kautsar ini yang kita baca, langsung Allah jelaskan, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan baik kepada Nabi maupun kepada kita semuanya. Inna a'tainakal kautsar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Langsung Allah katakan, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah hanya untuk Tuhanmu. Jadi lakukan ibadah. Ini dua ayat ini merupakan simbol dari ibadah hablum minallah, wanhar ini hablum minan nas. Fasholli artinya salatlah kamu. Ya, banyak mufassir mengkaitkan ini dengan Idul Adha. Shollinya di sini maksudnya salat Idul Adha. Ya. Biasanya kalau perintah-perintah salat yang lain, Allah Subhanahu wa taala selalu perintahnya dalam bentuk aqimus shalah atau aqimus shalah. Itu menunjukkan salat yang fardu. Kalau ini salat sunnah, fasholli. Tapi ya, sebenarnya bukan hanya itu, bukan hanya ini, hanya bagian dari salah satu maknanya seperti itu. Tapi makna yang secara umumnya maksudnya adalah ini simbol daripada ibadah yang berhubungan dengan Allah. Fasholli, maka salatlah. Salat adalah merupakan ibadah yang berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah nggak sebutkan semuanya, puasa, ya, zikir, ya, qiraatul Quran, nggak disebutkan, tapi disebutkan yang paling utamanya saja. Ya. Jadi fasholli li rabbik, maka salatlah kamu hanya karena Allah. Jadi bukan karena manusia, bukan karena jabatan, bukan karena pujian, sanjungan, tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah perintahkan memurnikan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu manifestasi daripada rasa syukur kita atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hendaklah kita hanya mengabdi kepada Allah, hanya beribadah. Ketika kita melakukan ibadah hanya ditujukan karena Allah, bukan karena yang lain. Karena yang memberi nikmat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kok ya kepada yang lain kita mengabdinya? Enggak, kita harus ikhlaskan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, jadi hablum minallah. Yang kedua, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Ya, ini simbol dari ibadah yang berkaitan dengan manusia. Karena hewan kurban diapain? Setelah hewan dikurban itu dibiarkan saja seperti orang-orang Quraisy musyrik pada waktu itu, ya, dipersembahkan untuk berhala? Tidak. Ya, hewan kurbannya dibagikan kepada fuqara wal masakin, diberikan kepada handai tolan, tetangga-tetangga. Ini adalah merupakan simbol berbuat baik kepada manusia. Hablum minan nas. Ya, hablum minallah maupun hablum minan nas, ini Allah tekankan di tengah-tengahnya harus ada li rabbik, hanya untuk Tuhanmu. Ketika kita menyembelih kurban, ya, hanya tujukan hanya untuk karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena gengsi. Oh, tahun lalu saya kurban, saya kalau nggak sekarang kurbannya malu nih saya. Jangan, sia-sia kurban kamu.
hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya karena Allah Subhanahu wa taala, li rabbika. Ya. Jadi kalau kata bahasa Arabnya, ya, kalau susunan biasa ini susunan Al-Qur'an yang begitu indah, fasalli wanhar li rabbika, maka salatlah dan sembelihlah hewan kurbanmu hanya li rabbika, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wanhar, ini simbol dari hablum minan nas. Dan hablum minan nas yang paling dekat yang harus kita perhatikan hubungan baik kita kepada manusia, kepada sesama kita adalah kepada orang tua. Seperti yang tadi saya terangkan, di mana di surat Luqman Allah Subhanahu wa taala ingatkan, anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kamu kepadaku, wali walidaik, dan kedua orang tuamu. Jadi hablum minan nas kita yang paling utama, ya, adalah kepada kedua orang tua kita, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan kedua orang tua. Ya, jangan sampai kita tidak mendapatkan keridhaan kedua orang tua. Jangan sampai kedua orang tua kita sakit hatinya karena sikap kita, perilaku kita. Sampai disebutkan dalam surah Al-Isra, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan sekali-kali kalian ucapkan kata uff. Ini kata-kata yang membuat sakit orang tua, walaupun dengan sikap kita, kata-kata yang membuat orang tua kita terluka hatinya. Apalagi wala tanharhuma, kami menyentak kedua orang tuanya, meremehkan kedua orang tua, merendahkan kepada orang tua. Oleh karena itu ditekankan dalam surah Al-Isra ini, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Tuh, ini ada disebutkan, manakala kedua orang tua itu sudah mencapai usia lanjut, baik salah satunya atau kedua-dua orang tuanya. Pada saat itulah, ya, biasanya uququl walidain timbul. Kalau orang tuanya masih gagah, masih kuat, masih memiliki power, masih kerja, masih mendapatkan penghasilan, anak biasanya nggak berani bantah, nggak berani durhaka, ya. Biasanya, ya, ketika orang tuanya sudah pensiun, ketika orang tuanya sudah lemah, ketika kedua orang tuanya sudah tua, sehingga Allah ingatkan di sini. Disitulah biasanya timbul seorang merasa, oh, dia merasa mampu, dia merasa kuat, dia merasa jaya, dia merasa hebat, apalagi pendidikannya lebih tinggi dari kedua orang tuanya. Allah ingatkan, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Jangan sekali-kali kalau kamu ucapkan kata yang menyinggung kedua orang tua, yang menyakiti kedua orang tua. Wala tanharhuma wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi katakanlah, rabbirhamhuma, ya Allah, berikanlah rahmat kepada kedua orang tuaku, kama rabbayani, sebagaimana kedua orang tuaku merawat aku ketika aku kecil. Ini diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan doanya langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, ya, Nabi Allah Sulaiman juga berdoa seperti itu, Rabbi auzi'ni, ya Allah, bantulah aku, an ashkura, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, ya Allah, bantulah aku agar supaya aku bisa bersyukur atas nikmat yang engkau berikan kepadaku, wa ala walidayka wa ala walidayya, dan juga kepada kedua orang tuaku. Diingatkan langsung pada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada kedua orang tua. Oleh karena itu dalam surah Luqman Allah katakan, anishkurli wali walidayk, bersyukurlah kepadaku dan
kedua orang tuamu. Ya. Ini adalah hablum minan nas yang paling utama. Juga samping itu ya al aqrab fal aqrab, kepada kerabat, kepada sesama kita, tetangga kita, teman kita, guru kita, orang yang memberikan kebaikan kepada kita oh jangan bilang ini kan dari Allah semuanya. Iya, tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita ya, sampai kata Nabi la yashkurullah man lam yashkurin nas, enggak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang enggak bersyukur kepada manusia, enggak berterima kasih kepada manusia. Ini Allah tata hubungan kita. Jadi jangan dikatakan orang itu soleh, oh dia hanya rajin sholatnya, zikirnya rajin, diam di masjid terus misalnya, tapi hubungan dengan sesamanya buruk. Itu bukan orang yang diharapkan seperti itu. Ya, kalau Allah inginkan manusia seperti itu, Allah udah punya hamba-hamba yang seperti itu, malaikat. Malaikat ibadahnya lebih kuat dari manusia. Ya, ibadahnya nggak pernah ada jedahnya. Tapi bukan itu, manusia itu Allah ciptakan. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam, Allah jadikan dia khalifah. Manusia ini adalah memiliki martabat dan spesifikasi dan keistimewaan yang lain, yaitu bagaimana manusia ini diangkat menjadi khalifah. Andai kata misalnya yang Allah inginkan dari manusia ini, untuk supaya ibadah terus, Allah cukup aja Allah suruh malaikat tinggal di dunia. Bukan itu. Oleh karena itu kebaikan yang Allah harapkan yaitu bagaimana manusia ini melakukan hubungan baik dengan Allah dengan disimbolkan fasalli, dan hubungan baik dengan manusia dengan wanhar. Dan semua itu hendaknya dilakukan dengan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan keridhaan Allah, bukan karena riya, bukan mengharapkan sanjungan, pujian, apalagi ingin mengharapkan ketenaran dengan diupload misalnya disorot ketika dia berkurban, disebutkan bahwasanya nih kurbannya banyak, kurban 100 sapi misalnya untuk dipamerkan. Hati-hati itu ini kita diperintahkan li rabbik, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang-orang musyrik waktu itu pun zaman Nabi, mereka berkurban juga, mereka berkurban tapi untuk berhala. Nah, ini yang dihapuskan di dalam Islam kita kurbannya tetap tapi tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Arti untuk mencapai keridhaan Allah. Bukan Allah butuh kepada korban kita, bukan, tapi ini tujuannya adalah harus karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ditutup ayat dengan ayat ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya orang yang mencaci kamu dialah orang yang terputus, baik terputus keturunannya maupun terputus sebutannya. Kalau Nabi kita Muhammad SAW sampai sekarang sebutannya terus tidak terputus-putus. Ketika orang berazan contohnya, belum lagi orang yang berzikir, berselawat kepada Nabi, itu enggak putus-putus. Orang yang azan coba dari ujung timur waktu salat misalnya zuhur terus bergeser terus selesai azan, daerah sebelah sini ikut azan lagi, kemudian makin ke sini azan lagi, terus sampai keliling dunia ini terus tidak putus-putus. Ini sedikit kandungan daripada surah Al-Kautsar yang mengingatkan kepada kita akan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita. Untuk itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara bersyukurnya adalah dengan melakukan hubungan baik kepada Allah dan melakukan hubungan baik kepada manusia. Atau singkatnya diceritakan dalam surah An-Naml juga kalau nggak salah ketika Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada Nabi Allah Daud dan juga Nabi Allah Sulaiman,
dengan Allah Subhanahu wa taala, i'malu, katakan i'malu ala Dawud syukra, ya, beramallah wahai keluarga Daud sebagai rasa syukur kepada Allah. Jadi caranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal kita, ya. Jadi baik itu tadi apakah cukup dengan lisan, enggak, ya, itu lisan hanya bagian kecil daripada amal, ya. Tapi ya, di samping lisan, ya, dengan perbuatan kita, dengan sikap kita, itulah makna syukur yang sebenarnya. Dan syukur ini derajatnya tinggi sekali. Orang-orang pilihan yang bersyukur kepada Allah, Allah sampai sebutkan wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan, ya, di antara orang-orang yang sedikit itu yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qutri unta wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadhi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa ahilla atqiya ulama nakhdha bil khair wa nakfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun wa qdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusul manun waghfir istur anta akram man satar wa salatullahi taghshal mustafa min al-haqqi da'ana wal wafa بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.